Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Heru Armansyah dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Stabuk 2019 Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nah, saya membuat video ini sesuai dengan dosen yang diminta tentang motivasi ataupun menimbulkan rasa semangat siswa agar dia semangat tentang belajar matematika. Nah, kenapa saya ambil mata pelajaran matematika? Nah, karena matematika itu penting di kehidupan kesehari-hari gitu kan. Nah, kenapa dibilang penting? Karena segala situ mencakup semua tentang kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, untuk membuat siswa ataupun ya siswa lah kalau bisa dibilang untuk belajar, untuk semangat belajar matematika, tentu kita perlu beberapa trik ataupun cara agar siswa itu semangat belajar matematikanya. Nah, saya ambil dari beberapa ya caranya melihat dari buku tersebut, buku psikologi pendidikan ini. Nah, pertama itu niat. Nah, kenapa dibilang niat? Karena segala sesuatu yang kita kerja itu ataupun segala perbuatan yang kita kerja itu didasari dengan niat agar suatu pelajaran itu sampai gitu ke dalam pikiran ataupun ke dalam otak kita. Nah, kedua itu bersemangat ketika mengajar siswa, bersemangat mengejar siswa matematika. Nah, kenapa di sini guru harus bersemangat ketika mengajar matematika? Ya karena umumnya guru lah sarana siswa untuk siswa itu paham bagaimana cara mekanismenya, sistemnya itu supaya pelajaran apa yang diberi itu sampai kepada siswa. Nah, dan yang ketiga itu temukan pola atau trik agar siswa itu bisa dapat jalan tikusnya untuk mengerjai suatu soal ataupun suatu pekerjaan dalam matematika itu. Nah, contohnya tentunya banyak triknya, langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengerjakan matematika. Nah, yang keempat itu cita-cita atau aspirasi siswa untuk menjadi seseorang. Nah, contohnya misalnya si siswa ingin menjadi apa ya? Salah satu contohnya itu seperti saya ambil contoh di salah satu pegawai bank. Nah, di situ dia bukan melayani atau segala macam karena pegawai bank itu dia menghitung segala uang. Nah, di situ kan berhubungan dengan matematika gitu, menghitung ataupun segala macam lah. Dan langkah selanjutnya itu kemampuan siswa. Nah, di sini guru juga harus tahu kemampuan siswa dalam belajar matematika itu seperti apa. Nah, kalaulah salah satu siswa itu suka belajar matematika, di sini peran guru adalah terus menggali ataupun mengasah kemampuan siswa ini untuk belajar matematika. Nah, terus langkah selanjutnya itu unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, di sini unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran itu perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran merupakan unsur-unsur dinamis di dalam diri siswa. Di sini saya tidak perlu menceritakan tentang bagaimana mekanismenya. Nah, terus langkah selanjutnya itu upaya guru dalam membelajarkan siswa. Nah, di dalam upaya guru dalam membelajarkan siswa ini salah satunya itu membuat siswa itu tekun. Bagaimana si siswa ini tetap terus mencintai ataupun menyukai mata pelajaran matematika. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjut lagi sama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Timotius Putra Maduhu. Di sini saya akan memberikan motivasi seputar pelajaran matematika bagi adik-adik dan siswa-siswi di sekolah agar mereka dapat terpacu ingin belajar matematika secara mendalam.
Mungkin adik-adik semua berpikir bahwa matematika itu sangat sulit dan merepotkan. Adik-adik belum mengetahui bahwa matematika itu menarik, asik, dan menyenangkan. Mungkin adik-adik memiliki bakat pada bidang matematika, tapi tidak diasah, atau mungkin adik-adik menyukai mata pelajarannya, tapi tidak mau ingin belajar. Adik-adik memiliki caranya sendiri-sendiri dalam belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi masalah adik-adik di sini adalah guru yang sangat membosankan dalam memberikan materi dan tugas-tugas yang sangat sulit untuk dikerjakan. Jadi saya di sini akan memotivasi adik-adik sehingga adik-adik mudah dan mengerti apa itu matematika. Pekerjaan yang sulit akan lebih mudah dikerjakan bila dilakukan bersama. Jadi adik-adik di sini dituntut untuk menyelesaikan masalah atau sebuah soal matematika secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 2. Matematika itu mudah buat yang bisa dan sulit untuk yang malas. Jadi adik-adik di sini dituntut untuk terus belajar rajin, terus giat, dan tidak malas. Yang ketiga, sukai apa yang membuatmu tertantang. Adik-adik di sini ditantang untuk menyukai sebuah hal-hal yang baru untuk diselesaikan atau dipahami secara mendalam, baik itu matematika, fisika, atau kimia. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Ilham. Saya di sini akan memberikan tips dan motivasi agar mudah bagi kawan-kawan sekalian mempelajari pelajaran matematika. Menurut pengalaman pribadi aku nih ya, supaya kita mudah untuk mempelajari matematika itu, yang pertama adalah pola pikir kita harus diubah. Pastinya setiap siswa maupun SMK maupun SMA pasti pemikiran sama. Yang dipikirkan pertama kali itu pasti matematika sulit, susah ini pastinya. Nah, itu yang harus diubah pertama kali. Belum lagi kita mencoba untuk menyelesaikan segala soal atau tugas, kita udah memikirkan itu sulit. Jadi mau tidak mau otomatis pola pikir bawah sadar kita itu jadi membilang dan memastikan matematika itu sulit padahal belum dicoba gitu. Nah, pertama kita harus mengubah itu dulu, bahwa matematika itu sama kayak pelajaran lain, menyenangkan dan sebetulnya enjoy, asik gitu. Kedua, setelah kita pelajaran matematika kita rasa enak dan kita pola pikir susah kita hilangkan dulu, baru kedua kita melihat guru itu jangan takut ataupun benci gitu. Segarang apa yang guru itu ataupun sekiller dan sejelek apapun guru, sejelek-jeleknya guru itu guru adalah panutan, karena dia apa yang diajarkan harus kita tangkap. Sebenci apapun, sejelek apapun gurunya, segarang apapun, kalau ada rasa gak suka samanya atau benci samanya, pelajaran itu gak masuk ke otak kita, ke pikiran kita gitu. Nah, yang ketiga, setelah pola pikir kita ubah, yang awalnya matematika sulit, kita ubah jadi lebih mudah, lebih enak, lebih asik belajar matematika. Kedua, melihat guru
jangan mudah benci ataupun sekarang kali killer ini gurunya. Dan ketiga, kita mencatat dengan teknik mencatat, dan kita nggak bakalan mudah lupa gitu. Misalnya ada soal matematika, ini apa ya rumusnya, jadi kita bisa lihat catatan, jadi langsung oh ya ini, daripada cuma diperhatikan, dipahami, begitu ada soal maju ke depan tapi tidak dicatat, itu tidak efektif saya pikir. Karena pastinya manusia memiliki memori ingatan yang berbeda-beda. Ada yang ingatan jangka panjang, ada yang pendek, tapi menurut saya lebih enak dicatat dan dikerjakan gitu. Dan itulah beberapa tips dan metode menurut saya pribadi ya. Sekarang biar kawan-kawan atau teman-teman semuanya termotivasi gitu ya. Dari pribadi saya sih, saya sering menanamkan, terutama untuk anak siswa SMK ini ya. Kita ini anak teknik, kebetulan saya juga kuliah di jurusan teknik mesin. Jadi nggak bakalan jauh deh yang namanya matematika. Misalnya di SMK jurusan otomotif, menghitung cc sepeda motor ya kan, itu ada namanya V/4 kali diameter kali langkah piston. Nah, kita harus tahu V-nya itu berapa, diameter pistonnya berapa, dan langkah pistonnya berapa. Jadi mau tidak mau kita harus lebih cepat, lebih memahami, dan lebih tinggi lagi pemahaman kita tentang matematika. Belum lagi nanti tanya matematika yang lebih sulit lagi. Jadi bagi kawan-kawan atau teman siswa SMK, dari saya nih ya, sesulit apapun pelajaran ataupun tugas yang diberikan guru, kerjakan semampunya, jangan tinggalkan semuanya. Dengan kita mengerjakan semampunya, setidaknya orang atau guru itu tahu batas kemampuan kita sampai mana, daripada kita tinggalkan semuanya atau enggak kita kerjakan. Jadi guru menganggap kita itu enggak tahu apa-apa. Itu yang membuat guru benci dan marah, dan kita pun yang awalnya senang ataupun udah benci memang sama gurunya, jadi enak jadi belajar matematika. Nah, dan segitulah video tips dan motivasi dari saya untuk teman-teman sekalian mudah mempelajari matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Iftahudin. Di sini saya akan sedikit memberikan tips agar teman-teman semua mudah dalam memahami pelajaran matematika. Matematika itu sebenarnya adalah pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali diterapkan. Nah, dan salah satunya juga baik di SD, SMP ataupun SMA, matematika ini adalah pelajaran umum. Nah, bagi kawan-kawan yang mikirnya matematika itu sulit, susah memahaminya, itu tidak perlu sebenarnya pemikiran seperti itu, kawan-kawan. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi tips. Menurut saya yang pertama itu niat kita. Kalau sudah kita tuh ada niat di dalam hati kita ingin mempelajari matematika, jadi otomatis kita itu
akan mudah menyukainya, akan lebih mudah ingin untuk memahami matematika. Nah, yang kedua itu kita harus tanamkan dalam hati kita itu yang namanya giat belajar, giat. Nah, misalkan kita dikasih materi di sekolah atau sama gurunya gitu kan. Nah, kita itu apabila dikasih tugas atau soal gitu kan, kita harus berusaha semampu kita untuk bisa mengerjakannya. Nah, biarpun nantinya kita mungkin pas lagi mengerjakannya itu enggak selesai semua gitu kan. Nah, disitulah mungkin batas kemampuan kita, karena kita juga memiliki batas kemampuan pemikiran masing-masing. Nah, yang ketiga menurut saya itu, kalau misalkan teman-teman semua misalkan belajar di sekolah gitu kan, nah misalkan gurunya menjelaskan, itu dengarkan, dan jika dia menjelaskan di depan itu, jika ada contoh ataupun semacam rumus-rumus yang penting gitu kan, itu sebaiknya teman-teman semua tulis di buku, agar nantinya apabila mengerjakan tugas, nantinya misalkan dikasih tugas PR, jadi di rumah itu kita bisa udah ada contohnya gitu kan, jadi akan memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu tips dari saya. Dan bagi teman-teman semua, sebaiknya untuk memahami matematika itu memang tidak mudah, tetapi asalkan niat kita giat dan ingin mencoba, insya Allah semuanya bisa. Oke, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.